Masih ingat dengan slogan enak zaman kuto? Jika kalian langsung mengingat Soeharto, kalian benar. Slogan tersebut memang melekat erat dengan presiden kedua di Indonesia ini. Soeharto dikenal memiliki kekayaan yang tidak akan ada habisnya meski sudah memiliki 7 keturunan. Entah benar adanya atau hanya gosip, tapi semua keturunan Soeharto memang hidup dalam bergelimang harta. Tapi apakah ini karena Soeharto sebenarnya keturunan ningrat dan sebenarnya kaya raya? Tapi ternyata itu masih kabar simpang siur karena sebelumnya majalah Pop pernah membuat berita bahwa Soeharto sebenarnya adalah keturunan Hamengkubuwono, namun ia tidak pernah berhubungan lagi dengan kakeknya semenjak ibunya keluar dari keraton. Melihat berita itu, Soeharto langsung murka dan menghentikan Pop untuk menerbitkan berita lagi. Tapi Soeharto mengiyakan ketika seseorang menuliskan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari seorang petani miskin. Dan berita ini dibenarkan dengan pernyataan yang disampaikan Soeharto di sebuah konferensi pers di Binagraha pada tanggal 28 Oktober 1974. Ia mengaku bahwa ia adalah putra dari pasangan yang berasal dari desa Kemesuk, Argomulyo, Yogyakarta. Ibu Soeharto bernama Sukira meralat nama Fatima yang tertulis dalam buku Rudder the Smiling General. Menjabat presiden lewat Super Semar. Berikutnya adalah fakta bahwa Soeharto dilantik menjadi presiden lewat Super Semar. Pada saat itu tanggal 12 Maret 1967 merupakan hari yang bersejarah bagi Republik Indonesia khususnya Soeharto. Di saat itu Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat sudah dilantik sebagai Presiden RI dan menggantikan Insinyur Soekarno. Menurut sejarah Orde Baru yang sudah disebutkan secara resmi, Soeharto mendapatkan mandat sebagai presiden atas surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Peristiwa tersebut berawal dari gerakan G30S PKI, di mana pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari ada 6 jenderal senior yang terbunuh. Kejadian itu disebut-sebut sebagai kudeta yang dilakukan oleh pengawal istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI yang ketika itu dipimpin oleh Letkol Untung. Singkat cerita, pada saat-saat genting September 1965 muncul kabar bahwa Dewan Jenderal mengungkapkan akan ada petinggi Angkatan Darat yang tidak puas dengan kinerja Soekarno bahkan ingin menggulingkannya. Karena Soekarno memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk mengadili mereka yang dianggap akan menggulingkannya. Tapi ternyata yang mendesak Soekarno tidak hanya berasal dari petinggi Angkatan Darat, tapi juga dari kalangan mahasiswa oleh pasukan tak dikenal. Karena desakan-desakan itulah, akhirnya Soekarno memutuskan untuk menandatangani surat kewenangan untuk Soeharto dan surat tersebut disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Insting kuat dan strategi brilian. Berikutnya adalah fakta bahwa Soeharto memiliki insting yang kuat dan strategi yang brilian. Dilansir oleh Bombastis.com, sebelum berhasil membangun dan memimpin Indonesia, Soeharto sudah mampu menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap Soeharto adalah orang sakti. Alasan lain kenapa Soeharto disebut orang sakti adalah ia melakukan banyak renungan dan melakukan banyak tapa sehingga ia disebut sebagai sosok yang memahami hakikat dalam hidup. Salah satu alasannya adalah karena ia memiliki insting yang kuat dan selalu memunculkan strategi yang jenius dan hampir selalu berhasil. Banyak yang bilang bahwa saat Soeharto memimpin, rakyat Indonesia merasakan perubahan ekonomi. Dan banyak yang setuju bahwa Soeharto mampu membawa kehidupan bangsa Indonesia menuju masa-masa emas. Bapak Pembangunan. Selanjutnya adalah fakta Soeharto membangun berbagai proyek yang mewarnai masa-masa kepemimpinannya. Bahkan ia sampai disebut Bapak Pembangunan loh. Pada masa pemerintahannya Soeharto menamai kabinetnya sebagai Kabinet Pembangunan. Sesuai namanya, Soeharto membangun banyak infrastruktur untuk rakyatnya. Bahkan menurut catatan, Soeharto berhasil menumbuhkan produk domestik bruto di angka rata-rata 7,6% per tahunnya. Jadi bisa dibilang di angka segitu, Soeharto dipandang cukup sukses dalam meningkatkan pembangunan nasional. Meningkatnya peningkatan infrastruktur itu akhirnya lapangan pekerjaan pun meningkat, pembangunan jaringan irigasi pun juga meningkat, dan akhirnya persentase penduduk miskin di Indonesia pun sempat menurun pada saat itu. Usut punya usut, Soeharto mengusung konsep trilogi di mana ia berhasil menekan angka inflasi dari 650% menjadi 12%, pembangunan waduk besar-besaran, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang Soeharto ini juga sangat berjasa untuk kita ya. Redam konflik dengan Malaysia. Berikutnya adalah kemampuan Soeharto dalam meredam konflik antara Indonesia dan Malaysia. Memang pada masa pemerintahan Soeharto muncullah istilah Ganyang Malaysia. Tapi tahukah Anda bahwa istilah tersebut sebenarnya berbeda 180 derajat dengan arti kebalikannya?
Sebenarnya istilah ganyang Malaysia ini bukan berarti kita benar-benar adu senjata dan bermusuhan dengan Malaysia. Tapi istilah ini justru merangkul saudara serumpun kita dari Melayu. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang memiliki wibawa yang sangat tinggi. Bahkan seorang Mahathir Muhammad, tokoh politik paling berpengaruh di Malaysia, sampai hormat pada Soeharto dan merasa berhutang budi pada presiden kita satu ini. Karena berhasil meredam permusuhan Indonesia dan Malaysia, Soeharto berhasil mendamaikan dua negara ini soal permasalahan akuisisi budaya. Bahkan Indonesia dan Malaysia sampai dikenal sebagai the big brother di ASEAN di zaman Soeharto hingga kini. Redam konflik lewat penyederhanaan parpol. Selain berhasil meredam konflik antara Indonesia dan Malaysia, Soeharto juga dikenal mampu meredam perselisihan dan konflik dengan menyederhanakan partai politik Indonesia. Di zaman Soeharto ada banyak sekali partai politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan hampir semuanya berkembang. Namun untuk menghindari konflik besar antar partai, Soeharto hanya menyetujui 3 partai politik saja di Indonesia. Ketiga partai tersebut adalah Golkar, PDI, dan P3. Menurut Soeharto, penyederhanaan kehidupan partai dengan menyetujui 3 partai saja tak hanya untuk meredam konflik antar partai, namun juga terlalu banyak partai membuat pembangunan jadi mandek dan kabinet pun mengalami jatuh bangun. Memang tidak mudah menyederhanakan begitu banyak partai dan diringkas menjadi hanya 3 partai. Bahkan kebijakan baru Soeharto waktu itu menimbulkan konspirasi politik yang berimbas ke masyarakat Indonesia. Bahkan kebijakan yang berimbas ke masyarakat ini disebut dengan ungkapan nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi Soeharto tetap menetapkan ketetapan ini di pemerintahan Orde Baru yang dipimpinnya. Dan dia membuktikan meski memiliki resiko, ketentuan ini terbukti membuat kinerja kabinet menjadi lebih efektif. Petrus. Berikutnya adalah fenomena yang melekat menjadi citra Soeharto hingga saat ini, yaitu adanya Petrus atau penembak misterius. Petrus ini disinyalir sebagai operasi rahasia yang ada pada masa kepemimpinan Soeharto untuk melenyapkan oknum yang dianggap meresahkan kepemimpinannya. Selain Petrus, operasi rahasia ini juga disebut sebagai operasi Klurit. Sesuai nama operasinya, siapapun yang membahayakan kedudukan Soeharto dan sistem kepemimpinannya akan ditembak mati dari kejauhan dan mayatnya ditemukan meninggal begitu saja keesokan harinya. Ini merupakan salah satu sisi menakutkan kepemimpinan Soeharto. Tapi sampai sekarang, identitas para pelaku Petrus ini masih sangat misterius sampai sekarang. Tidak ada satupun pelaku yang terungkap identitasnya. Tapi meskipun cenderung melindungi kepemimpinan Soeharto, dia sendiri menyangkal bahwa dialah yang memimpin dan mengendalikan operasi ini. Dalam satu konferensi pers, Soeharto mengatakan, tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor-dor-dor begitu saja, bukan? Membungkam media. Selain adanya Petrus, fenomena lain yang dikenal cukup mengerikan di era Soeharto adalah terbatasnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Salah satunya adalah cara Soeharto membungkam media. Memang terdengar jahat, tapi cara inilah yang terbukti mampu meredam semua keadaan buruk pada masanya. Sehingga citra menjadi pemimpin yang mampu memunculkan negara aman dan pemimpin tanpa sisi buruk pun tercipta. Jadi pada masa pemerintahannya tidak ada satupun media yang bisa meliput sisi buruk kepemimpinan Soeharto maupun sekedar mengkritiknya. Tentu keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan pemerintahan setelah Soeharto. Setelah pemerintah Soeharto selesai, rakyat kembali mengenal kebebasan berekspresi media. Jadi pada masa kepemimpinan Soeharto, siapapun yang berani beropini buruk dan segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik, siap-siap saja untuk dilenyapkan. Ibu Tien Soeharto. Berikutnya adalah sosok Ibu Tien Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya, Ibu Tien tidak hanya berperan sebagai istri, tapi telah memberikan kekuatan tersendiri untuk Soeharto. Sosok beliau ini merupakan bukti bahwa salah satu kekuatan di dunia yang mampu menguatkan atau menggulingkan suatu kekuasaan adalah wanita. Dengan langsung pipi dan senyum manisnya, Tien Soeharto memiliki karisma tersendiri yang mampu membuat seluruh rakyat Indonesia mencintainya. Bahkan saat kepergiannya, rakyat berkabung berhari-hari. Soeharto memang dikenal sebagai jenderal yang terlihat gahar dan gagah, namun ia mengaku bahwa Tien Soeharto adalah kekuatan istimewanya. Wanita bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini diyakini memiliki anugerah khusus yang mampu membuat siapapun tunduk padanya. Apalagi semenjak meninggalnya, Soeharto mengalami kemunduran hingga akhirnya dilengsarkan di masa pemerintahannya. Putuskan hubungan diplomatik dengan China. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah punya ikatan baik dengan China secara politik? Menurut sejarah, Soeharto lah satu-satunya presiden yang berani memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Dalam sebuah tulisan yang ditulis Ustadz Tengku Zulkarnain yang berjudul Kehebatan Soeharto, mengungkap bahwa pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan China adalah salah satu tindakan fenomenal yang dilakukan Soeharto saat menjabat menjadi presiden.
Sebelumnya Soeharto dikenal sebagai tokoh NKRI yang anti PKI komunis pengkhianat bangsa. Soeharto secara resmi memutuskan hubungan tersebut tahun 1967 serta menutup semua aib presiden sebelumnya. Tentu saja tulisan Tengku Zulkarnain ini menuai pro dan kontra. Tapi dalam catatan sejarah, Indonesia memang tidak memiliki ikatan diplomatik di masa kepemimpinan Soeharto. Bagaimana menurutmu? Apakah tulisan Tengku Zulkarnain ini adalah fakta